Assalamualaikum. Hai Esa. Makasih udah join. Hai Fiska, makasih udah join. Halo. Greg Pius Now. Sick. Makasih juga udah join ya. Aduh ini tapi lupa lupa tag judul buat live ya. Apa ya? Oke, udah jam 4, 1 menit lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Yang belum lebaran, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tunggu ya narasumber kita buat join. Halo, Wa Opi. Ada suami saya juga join. Halo, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lili. Apa Yeay, kabar? Aduh, baik, alhamdulillah. Ini teh. baru kita berdua nih. Baru kita berdua kayaknya. Yang lainnya udah di-invite, cuman belum join. Kita tunggu ya. Ini Oke, 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 aku tuh ya. lupa ini loh, take judulnya harus Oh, mau ha- diulang apa? Diulang dulu. diulang dulu kali ya. Atau nggak apa-apa lah ya, Ya. kita mention aja kali ya. Bisa dipin gitu nggak sih? Nggak bisa ya, aku nggak ngerti juga sih. Iya, harusnya tuh di awal ya sebelum live. Cuman nggak apa-apa lah ya. Nanti Oke, kita mention aja kali. oke. Ya. Lili lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya? Aku baru pulang sebenarnya tadi nganterin suamiku. Oh gitu? Dia lagi mau, Dari mana? iya, dia mau keluar kota. Mm-mm. Jadi aku anterin dulu dia apa namanya ke tempat bis gitulah. Oh naik umum. Ini nggak harus Mhm. di itu apa antigen atau swab? Nanti juga sih naik Oh bis nggak? gitu soalnya Oh gitu. enggak kok. Hmm, Hmm. Terus duduknya gimana? Ada distance? iya. Lah ya. Soalnya worry juga ya, lagi kayak gini. Lailai, saya panggilnya Lailai. Lili ini tuh teman teman S1, teman S2, ya lah ya. Tapi lama banget Iya, kita nggak ketemu, udah 1 dekade kali ya. Berapa tahun, Li? 6, kayaknya terakhir 2016 kali ya. iya, enggak 2015 Atau kayaknya. Udah udah dari, dari, oh iya kamu udah dari, 2019. apa udah Iya, iya, dari iya. apa mana ya? Dari Hai Ican, Hai Ujang, Ada Ican. ada Ujang juga nonton. Ada Ada temen aku, ada Tresna. Hai Dewi, aduh alhamdulillah. Ini kita tinggal tunggu Ayu ya, sama siapa namanya Mbak Mbak Dian. Mbak Dian pakai account yang itu ya, at home sih ya. Halo Teh, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ayu. Loh, kok teh lilinya yang nggak ada sekarang? Iya, sekarang Lili hilang. Bentar ya. Ini Pieto ya. Ada. Bisa nggak ya? Ayo, apa kabar? Alhamdulillah teh masih sehat. Masih sehat. Jasmani, rohani? Jasmani tapi rohani nggak tahu nih. Psikis, Sehat psikis. lah ya. Amin, Masa amin. dokternya nggak sehat kan yuk? Aduh, Mbak Dian, mana ya Mbak Dian ya? Mbak Dian udah bisa join belum ya? Udah di-invite sih. Coba kita message dulu ya. Sambil nunggu Mbak Dian, saya mau nyari filter dulu ya, teh. Ini juga pakai filter tahu yuk, gelap soalnya. Iya makanya biar agak lebih Aduh, enak dilihat. enak Tapi dipandang ya bisik, yuk. Kayak bikin orang bisik. sakit mata kan? Oke, kayaknya Mbak Dian. Oke, Wah, nggak udah terlalu nggak banyak ya? filter. Nah, udah masuk ya. Mbak Dian, halo. Udah dapat. Akhirnya semuanya berkumpul. Alhamdulillah. Mbak Dian apa kabar? Alhamdulillah, Sehat ya. baik luar biasa. Sebelumnya Alhamdulillah. makasih banyak loh teman-teman udah mau join, udah mau berbagi ilmu nih ya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi karena di depan saya ini expert semua, jadi pastinya ngobrol santainya berkualitas lah ya gitu. Mudah-mudahan. Amin, amin. Amin. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, kita belum sempat lebaran ya. Ketemu juga udah berapa tahun enggak kali ya? Udah lama banget nggak Semenjak ketemu. lulus ya. Semenjak lulus sudah sibuk masing-masing, sudah ada yang berumah tangga, ada yang sudah buka praktek, Masya Allah ada ibu HRD juga di high school, Alhamdulillah ya luar biasa teman-teman saya ini. Oke, teman-teman sebelumnya Assalamualaikum, terima kasih juga buat yang udah join, Alhamdulillah ini udah ada beberapa yang join, terima kasih sudah mau menyaksikan ngobrol-ngobrol santai kita. Di sini di depan saya ini ada psikolog-psikolog yang cantik dan luar biasa inspiratif ya. Ada 2 orang ibu dan 1 orang mbak gitu ya. Masih gadis, masih available. Bantu di rumah. Udah pulang ya Mbak? Nggak kena itu kan, nggak kena cegat polisi Mbak? Alhamdulillah enggak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, dimulai dari yang pertama masuk aja kali ya, tadi yang pertama join, Bu Lili mungkin. Oke, siap-siap. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lili. Saya temennya Wilma, ya iyalah. Saya psikolog pendidikan. Saat ini kegiatannya sehari-hari menjadi HRD di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dan juga ada suka bikin konten YouTube, mungkin boleh dicek di profil aku ya untuk link YouTube-nya. Terus juga tentunya ngurus ya, ya dong harus. Pasti ya. Ya mungkin gitu dulu kali. Oke. Dan Ibu Lili ini sudah mempunyai 1 orang anak ya, jadi udah udah berkeluarga gitu ya. Selain menjadi praktisi juga sebagai ibu rumah tangga mungkin ya. Oke, yang selanjutnya mungkin Mbak Ayu bisa memperkenalkan diri. Malu ya. Oke, Assalamualaikum semuanya. Followersnya Teh Wilma, followersnya Teh Lili, dan followersnya Mbak Dian. Salam kenal. Saya Ayu, saya adalah psikolog klinis dewasa gitu ya. Sekarang sih sehari-hari ya kalau nggak konseling rebahan gitu. Itu aja sih kegiatannya kalau saya. Karena pandemi ya Yu ya.
Jadi sekarang konselingnya online juga kan, jadi di rumah gitu. Jadi kalau nggak konseling ya rebahan gitu aja sih, Mbak. Yang Luar gitu, biasa. kalau Emang luar counseling biasa ya. paling Ah, ah. Aduh luar biasa banget, dan Ayu ini masih available ya. Jadi buat yang sedang mencari-cari, ini psikolog yang sangat handal dan berkualitas. Amin Ajang aja dah, pencarian amin. jodoh juga. Oke, selanjutnya Mbak Dian mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya dan salam kangen buat teman-teman semuanya. Ya Allah, rasanya kangen ya kita diskusi Banget, bareng-bareng lagi ya. banget. Biasanya di kelas ya. Iya, ngobrolnya santai tapi berat juga ya. Habis dari Jatinangor sana, saya hijrah ke Masya Jakarta Allah. untuk sehari ngajar di Mercu Buana sambil praktek juga tentunya di daerah Tangerang Selatan. Tapi sebenarnya kalau ditanya pekerjaan full time-nya tuh ibu rumah tangga sebenarnya. Soalnya itu pekerjaan inti ya, peran inti ya Mbak Dian ya. Karena walaupun kemana-mana juga pasti tetap kepikiran anak lagi. Oh, jadi sebenarnya full time saya mah bukan karyawan tapi ibu rumah tangga Full sepertinya. time mom ya. Iya, iya. Mhm. Oke, aduh luar biasa banget nih narasumber hari ini. Apa namanya, wanita-wanita yang inspiratif dan tentunya apa namanya banyak prestasi dan apa namanya saling memberikan manfaat gitu ya buat sesama. Terima kasih ibu-ibu psikolog cantik sekali lagi hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol join dengan saya. Nah, hari ini tuh buat teman-teman yang gabung juga terima kasih. Hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Apa namanya? Judulnya sih kalau yang di poster ya Rukiah Maut itu kan apa tuh ya? Sampai yang kerja di rumah juga saya mau nonton, apa namanya penasaran sama Rukiah Maut. Rukiah Maut itu apa? Padahal esensinya bukan itu sih ya sebenarnya ibu-ibu. Jadi nanti kita akan membahas satu kasus gitu yang lagi happening dan masih panas lah ya beritanya gitu, dan ini menjadi apa ya satu concern buat kita bersama gitu ya, bukan hanya pemerintah tapi kita gitu, kita harus memberikan kontribusi walaupun cuma sedikit gitu ya, tapi setidaknya kita aware dengan itu dan kita bisa membantulah menanggulangi setidaknya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi intinya sih di sini temanya lebih creating a healthy mindset is an investment gitu. Jadi punya pola pikir yang sehat itu adalah salah satu investasi sebenarnya ya gitu. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu juga di sini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang kasusnya gitu. Karena memang ketika saya posting poster itu juga banyak nih yang tanya, AIS apa sih? AIS yang mana sih gitu kan? Ini yang Palestina bukan apa? Pokoknya banyak juga yang belum tahu gitu kan. Karena mungkin pemberitaan juga banyak gitu ya. Jadi banyak yang terskip. Jadi kasusnya ini adalah kasus tentang seorang anak perempuan ya berusia 7 tahun bernama Aisyah gitu ya. Luar biasa sih pas nonton ini tuh sangat-sangat mengiris hati gitu ya, terutama untuk saya pribadi sebagai seorang ibu dengan 4 orang anak. Dan waktu berita ini muncul saya nonton maghrib-maghrib, bayangin dong lagi hebohnya Palestina, maghrib-maghrib pula ya. Jadi situasi tuh mendukung banget kan gitu. Apa namanya diberitakan sih waktu itu di salah satu stasiun televisi usianya 4 tahun gitu ya. Jadi kan sama tuh ya seusia sama anak saya. Aduh, itu tuh langsung meneteskan air mata, kok miris banget gitu ya, ada orang tua yang setega itu gitu, yang berperilaku seperti itu gitu. Dan sampai istilahnya apa ya, menukar apa ya, pikiran logisnya dengan hal-hal yang tidak logis, dan itu apa ya mempertaruhkan nyawa anak sendiri gitu, dan itu anak kandung kan gitu. Jadi aduh luar biasa sih. Nah jadi intinya Ais ini anak berusia 7 tahun, dia itu kalau kata Mbak Dian diberi label anak nakal gitu ya sama orang tuanya gitu ya. Secara spesifik perilaku nakalnya juga tidak dijelaskan sih ya di berita-berita gitu ya. Cuman kalau kita bisa menebak-nebak, kalau orang awam bilang anak nakal itu ya kalau bahasa Sundanya mah tedek cicing gitu ya, nggak bisa diem gitu ya.
padahal dia lagi explore mungkin ya, ngoprek lah apalah segala macam, yang membuat orang tua tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk mentreat atau mendidik anak ini gitu. Mungkin seperti itu gitu. Apalagi kalau kita lihat itu kejadiannya di daerah ya, di Temanggung ya, Jawa Timur ya, di Jawa Timur gitu ya, dan dengan status sosioekonomi yang ya tidak bisa dikatakan menengah juga ya gitu ya. Jadi ya luar biasa lah, mungkin banyak aspek yang mendukung gitu sehingga terjadinya kejadian ini gitu. Nah orang tua Ais ini melabel anaknya sebagai anak nakal, kemudian orang tuanya ini berkonsultasi gitu ya dengan tetangganya yang notabene adalah dukun. Padahal kalau di berita gitu ya, kita lihat background dari si dukun ini juga yang satu PNS, yang satu BUMN gitu ya, pegawai BUMN. Kalau saya nggak salah baca gitu ya. Saya baca dari salah satu sumber tuh begitu gitu. Tapi mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian konsultasilah dan akhirnya didiagnosa lah bahwa si anak ini tuh kemasukan makhluk halus gitu, yaitu genderuwo. Ya Allah, saya juga berpikir hari gini gitu ya, masih ada di Indonesia orang yang berpikir seperti itu gitu. Kemudian direkomendasikanlah untuk diruqyah, tapi sebelumnya untuk memastikan bahwa anak ini benar-benar terpengaruh makhluk halus, diminta tuh makan biji buah mahoni ya kalau nggak salah, itu kan rasanya pahit banget gitu ya. Jadi kata si dukun ini, kalau anak ini makan buah mahoni ini dia nggak ngerasa pahit, fix nih anak ini kemasukan genderuwo gitu. Akhirnya bener aja menurut penuturan orang tuanya, ketika dimakan anak ini nggak ngerasa pahit gitu ya. Ya udah, akhirnya anak ini diruqyah, singkat cerita, dengan cara membenamkan tubuh anak ini ke dalam air gitu ya. Kalau nggak salah sampai 4 kali gitu ya, 1, 2, 3 sama orang tuanya, kalau nggak mempan-mempan menurut mereka gitu ya. Konsultasi lagi sama si dukunnya, akhirnya si dukunnya yang melakukan itu gitu. Dan akhirnya dibenamkan dengan waktu yang cukup lama, durasi yang cukup lama gitu ya, sampai anak ini meregang nyawa. Aduh, nauzubillah min dzalik sih ya, kalau saya sebagai ibu perih gitu hatinya rasanya, ngebayangin kok, nauzubillah min dzalik gitu ya, itu anak gitu ya, anak yang kita lahirkan, yang kita kandung gitu ya, kok setega itu sih gitu. Sampai akhirnya kasus ini terungkap oleh kakek dan pamannya yang merasa penasaran gitu ya, kemana sih Ais ini kok nggak pernah muncul, lebaran nggak datang, alibinya lagi main gitu ya, lagi sekolah, lagi ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya didobrak lah, didatengin rumahnya, didobrak pintu kamarnya, dan nauzubillah min dzalik gitu ya, pas dilihat sudah mengenaskan kondisi Ais pada saat itu gitu. Dan ditanya, karena ini meninggal dari kapan gitu ya, ternyata sudah dari bulan Januari, berarti kurang lebih sudah 4 bulan gitu ya, mayat ini ada di dalam kamar gitu ya, dengan kondisi yang nauzubillah min dzalik, sudah mengenaskan gitu ya. Dan juga kenapa tidak dikubur, katanya dukunnya bisa menghidupkan kembali. Itu aja saya berpikirnya, aduh ya Allah, kok bisa ya gitu ya, kok bisa gitu, apa sih yang ada di dalam diri orang ini, sampai akhirnya saya berpikir, kenapa ya kok bisa begini gitu, terus apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya, sebagai individu, seorang ibu, dan juga sebagai seorang psikolog yang saya punya punya koneksi psikolog yang luar biasa nih, teman-teman saya yang di hadapan ini gitu ya, di hadapan saya ini gitu. Akhirnya saya mengajak beliau-beliau ini untuk membahas itu hari ini dari berbagai sudut pandang, yaitu dari klinis dewasa, klinis anak, dan pendidikan gitu. Karena buat saya lingkup ini tuh bisa mempengaruhi gitu, bisa memberikan satu kontribusi lah ya. Major ini tuh bisa memberikan kontribusi terhadap kasus ini gitu. Nah, mungkin singkat cerita seperti itu gitu ya. Dan untuk kasus-kasus kayak gini gitu ya, bukan hanya terjadi di kasus Ais aja gitu ya. Di lingkup terdekat saya juga banyak gitu, masih kayak ada asisten di rumah gitu ya. Beliau cerita baru kehilangan 13 juta karena memberikan orang tuanya memberikan uangnya kepada dukun gitu ya untuk digandakan.
gitu loh. Jadi, Masya Allah gitu ya. Ini tuh banyak sekali kasus-kasus kayak gini tuh menelan korban gitu ya. Tidak hanya materi, keperawanan juga kan ya. Ada di mandi kembang, terus dilecehkan. Kemudian ya sampai sekarang ini meregang nyawa. Dan itu anak kandung gitu. Ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Saya bacanya aja, aduh luar biasa, miris gitu, sedih gitu kan. Sebagai seorang ibu gitu. Nah, karena di depan saya sudah ada para wanita cantik ini gitu ya. Pertama mungkin saya mau tanya pandangannya terlebih dahulu gitu ya sebagai individu gitu ya. Dengan melepaskan atribut-atribut kita lah ya sebagai seorang psikolog atau apa. Tapi sebagai seorang individu gitu ya, melihat kasus ini gitu ya secara awam gitu, gimana sih gitu. Mungkin siapa ya? Lili dulu mungkin ya. Atau Mbak Dian dulu kali. Tadi Lili udah perkenalkan dirinya pertama ya. Oke, Mbak Dian, bisa dimulai dari Mbak Dian mungkin. Karena dibalik aku tuh sempat gimana ya pas baca anak kecil di Rukiah sampai meninggal gitu. Aku mikir, aduh ini di Rukiah kayak gimana gitu. Beneran Rukiah atau gimana kok sampai meninggal gitu. Ternyata baca-baca lagi karena anaknya nakal. Ada genderuwo. Tapi searching lagi tuh Kak Wilma bilang tuh nggak ada deskripsi tentang nakalnya itu yang seperti apa. Perilaku nakalnya bagaimana, hanya label nakal. Cuman aduh kok bisa sampai meninggal, dan yang paling mirisnya itu lagi adalah si orang tua masih percaya ketika si anak sudah memang tidak bernafas gitu. Masih percaya, masih dirawat, katanya dilap ya dengan tisu gitu. Betul. Hanya dengan satu perkataan bahwa anak ini suatu saat akan bangun lagi dan gak akan nakal gitu. Aduh, ini gimana ya kok bisa? Dan di samping dirawat juga percaya dengan katakanlah dukunnya itu, ini juga masih ngasih gitu kan ya, bentuk imbalan materinya kepada si dukun. Anaknya sudah hilang, kemudian kerugian materi juga sampai dengan 6 juta rupiah kalau nggak salah, baca di salah satu platform berita online gitu. Lebih ke gimana ya, kayaknya kasus-kasus yang aku hadapin di ruang praktek nggak ada apa-apanya gitu. Apa kebayang kalau seandainya nanti ini dihadapkan dengan orang tuanya untuk diberikan konseling, aku mesti mulai dari mana nih gitu, yang mananya dulu nih gitu. Di samping menyayat hati, menguras pikiran juga kayaknya pas baca berita ini. Luar biasa ya, gitu. Sangat mengoyak-ngoyak hati kita, terutama seorang ibu gitu ya. Kok setega itu gitu ya Mbak Dian ya. Oke, makasih Mbak Dian tanggapannya. Mungkin Lili. Oke, kalau misalnya aku pas pertama kali dengar beritanya itu kan dari akun gosip ya, tapi kayak nggak secara detail gitu ya. Sebelum dikasih tahu Wilma, aku nggak terlalu melihat secara detail gitu ya. Tapi kesan pertama yang aku dapat itu kayak, duh, nih orang tua antara bener nggak punya pengetahuan gitu ya tentang kondisi anaknya, atau emang udah putus asa banget gitu, sampai ketika si anaknya sudah tidak ada nafas pun masih beranggapan ini memang sedang dalam masa pengobatan gitu loh. Jadi benar-benar udah percaya gitu loh sama si dukun itu gitu loh. Tapi kok bisa ya gitu kan? Itu benar-benar gak masuk di akal kan sebenarnya gitu loh. Ya miris sama pasti miris gitu. Apa ya? Terus juga saya penasaran gitu. Emang segimana sih, segimana terkenalnya sih si dukun ini sampai bisa meyakinkan orang bahwa orang yang udah meninggal itu bisa dihidupkan lagi gitu loh. Dan juga mungkin memang dari kondisi-kondisi psikologis saat ini di Indonesia itu banyak sekali dieratkannya sama hal-hal mistis. Itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Kayak misalnya, mungkin kalau misalnya yang dari sisi psikologi adalah kondisi-kondisi histeria atau penuh emosi, itu orang Indonesia nyebutnya itu mah pasti kesurupan gitu. Nah jadi ya, dan apalagi juga mungkin di daerah yang mungkin pendidikannya nggak terlalu gimana-gimana, juga informasinya juga kurang tentang hal-hal psikologi, jadi ya
terjadilah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih berharapnya ke depannya itu edukasi itu bisa merambah lah kemana-mana, at least jangan sampai kejadian lagi yang seperti ini gitu sih. Gitu, betul, sepakat. Dan salah satu expert di depan saya ini juga nanti bisa memberikan kontribusi ya setidaknya. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu ya, terutama dari ranah pendidikan gitu. Oke, terima kasih Lili. Dan selanjutnya mungkin Ayu sebagai pribadi gitu ya, melihat kasus ini, walaupun Ayu belum merasakan menjadi seorang ibu gitu ya, tapi sebagai insan, sebagai manusia pastikan memiliki perasaan dan pandangannya tersendiri gitu ya dalam menanggapi kasus ini. Oke, ya gini Teh, memang pas pertama kali tahu gitu ya beritanya tuh dikasih tahu sama Teh Wilma juga gitu, malah saya nggak update tentang itu. Dan jadi baru bacanya tuh kayak bertahap gitu. Jadi baca berita pertama, kemudian cari lagi gitu ya. Pas pertama kali baca di Rukiah sampai meninggal tuh memang kaget juga. Kan yang saya kebayang Rukiah tuh kan berdoa gitu ya, literally berdoa gitu, ngaji gitu. Kok bisa? Jadinya kebayangnya film-film eksorsis yang kalau berdoa tuh sampai digimanain gitu ya. Nah, tapi pas ternyata baca ditenggelam, ya maksudnya dibenamkan ke bak mandi gitu. Beberapa kali pula. Yang pertama kali saya muncul adalah apa yang difikirkan orang tuanya gitu pada saat itu. Apakah maksudnya kayak ya maksudnya kita aja kalau misalkan kita ya maksudnya kita punya pikiran yang sehat ya, kita menyakiti sedikit aja tuh kan nggak enak ya rasanya, apalagi ini berkali-kali, apa yang ada di pikirannya. Kemudian udah pertama itu, kedua setelah baca berita lanjutan ternyata mayatnya sudah 4 bulan gitu ya, 4 bulan Betul. disimpan di kamar gitu. Itu semakin berpikir lagi apa yang ada di pikiran orang tuanya gitu. Kebayang gak sih ngejalanin kehidupan 4 bulan dan apalagi kata tetangganya nggak ada nggak ada kejanggalan, nggak ada perbedaan gitu ya. Cuman anaknya yang nggak kelihatan aja, nggak sering main, nggak sering ngaji gitu ya. Nah tapi mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar kalau buat saya, mungkin karena saya klinis dewasa mungkin ya. Jadi yang pertama kali terpikirkan gitu adalah apa yang ada di pikiran orang tuanya gitu. Dan bagaimana mereka menjalani kesehariannya mereka dan dengan masih mempercayai bahwa anaknya tidak apa-apa gitu. Apakah sebegitu menyangkalnya itu terjadi gitu ya, atau sebegitu polosnya yang apa yang disampaikan sama dukun itu tuh ya memang suatu kebenaran gitu. Jadi yang pertama kali jadinya muncul apa yang difikirkan sama orang tuanya. Jadi saya berpikir bagaimana logika berpikirnya gitu. Itu kan kayak logika berpikir sederhana ya, kayak anak kalau disakiti ya pasti tersakiti gitu. Anak kalau misalkan ini ya buat saya sih mungkin itu kayak logika sederhana, apalagi sebagai orang tua mungkin ya. Iya, yang namanya anak kan harus dilindungi, harus dirawat gitu ya. Jadi ngelihat anak, kadang kan kalau misalkan ya saya mungkin belum punya anak, tapi mungkin saya banyak keponakan gitu ya. Lihat keponakan tuh sakit sedikit aja tuh kayak jangan deh gitu ya. Atau misalkan mau jangan sampai deh jatuh, jangan sampai apa gitu. Nah ini beberapa kali ditenggelamkan seperti itu. Jadi saya yang pertama kali yang muncul adalah apa yang difikirkan orang tuanya pada saat itu. Itu sih Teh. Betul, miris banget ya. Dan apa sih yang dipikirkan orang tuanya itu apa sih yuk? Mungkin Ayu secara dengan background psikolog klinis dewasa gitu ya bisa menjelaskan secara detail dan mungkin bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu psikologi yang Ayu punya gitu ya. Apa sih yang terjadi pada orang tuanya, pada diri orang tuanya Ais ini gitu ya? Kondisi mental apa atau fungsi-fungsi psikologis apa sih gitu yang apa sih yang meliuk gitu, kok bisa gitu ya seorang ibu, seorang ayah gitu ya melakukan hal itu gitu. Nah, jadi kemarin kan Teh jadinya baca banyak artikel dari portal berita juga gitu ya. Dan saya juga baca bahwa si Kapolseknya kalau nggak salah memang akan mengajukan untuk pemeriksaan kejiwaan orang tuanya gitu ya. Betul. Dan cuman kita belum dapat data apa-apa sih sebetulnya ya dari ini karena kasusnya masih
ditindak lebih lanjut gitu ya. Berproses. Jadi belum masih berproses, jadi belum ada data-data lebih. Jadi keterangan dari orang tuanya pun kita masih belum tahu gitu ya. Jadi kita hanya dengar keterangan dari saudara dan dari warga, dari ketua RT gitu ya. Jadi seperti Betul. Nah, saya juga belum bisa mengarah ke simptom atau diagnosa tertentu sih ya. Cuman kalau misalkan saya baca dari berita dari tetangga sekitar, dari ketua RT gitu ya, orang tuanya tuh maksudnya orang tua yang malah baik-baik aja gitu ya, yang Betul. istilahnya Dikenal kalau baik gitu ya. dikenal baik gitu. Dan anaknya pun Ais ini bahkan tidak dikenal sebagai anak yang nakal bahkan ya gitu, bahwa sering aktif gitu ya, kemudian sering ngaji gitu, sering main sama teman-temannya gitu. Jadi terlihat seperti keluarga yang yang harmonis, baik-baik saja. baik-baik saja gitu. Nah makanya memang yang ada missing lirik lagi, ada missing piece gitu ya di sini. Ada missing piece di di kasus ini yang mungkin sedang digali sama kepolisian gitu. Jadinya tapi ya itu tadi term nakalnya gitu ya, yang mungkin nakalnya kita sama nakalnya orang tua Ais mungkin beda gitu ya pengertiannya. Ya tadi mungkin biasanya kan kalau orang awam disebut nakal tuh kalau ya nggak mau diem sama nggak mau nurut mungkin ya gitu ya, yang biasanya gitu. Karena tapi dari dari kesaksian para tetangga sepertinya Ais terlihatnya tidak seperti anak nakal gitu. Nah saya juga masih nggak tahu nih gitu. Jadi sebetulnya term nakal itu tuh memang dari orang tuanya atau dihasut sama si dukunnya juga, saya juga nggak paham gitu ya. Nah, cuman yang memang menjadi unik di Indonesia ini adalah hal-hal yang menjadi supranatural, hal-hal yang jadi mistis itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan tahayul. Betul. Dan itu tuh kayak terkadang melebur bersama adat, bersama agama gitu ya. Culture, budaya. Culture, gitu. Masuk ke pola asuh ya yuk. Nah gitu, jadinya tuh kayak apalagi mungkin di daerah-daerah gitu ya, yang mungkin masih sangat kental budaya-budaya, adat istiadat, dan itu jadi sama hal-hal yang berbau supranatural juga gitu. Dan tadi kan masalahnya gini, dan si orang tuanya pun kayaknya percaya-percaya aja gitu, anaknya ini kena genderuwo gitu ya. Nah itu tadi mungkin tadi kata Teh Lili gitu, entah se-hopeless itu gitu ya orang tuanya teh kayak jadi nyari bantuan aja, atau memang se-innocent itu gitu. Jadi apakah memang maksudnya gini, ya apa kan gini, ciri-ciri genderuwo nggak tahu juga ya gitu. Tapi maksudnya anaknya nakal gini, secara kita logika anak nakal itu karena terpengaruh genderuwo tuh kayaknya, apakah sudah pernah ada riset tertentu gitu di situ? Apakah memang ada ciri khas tertentu kalau genderuwo mensusupi diri kita tuh akan seperti apa? Nah itu kan mungkin jadinya tidak terpikir ke arah situ. Atau apakah memang semeyakinkan itu si dukunnya bahwa oh ini pasti, dan ini pasti ada genderuwonya gitu. Dan pemilihan untuk ditenggelamkan juga kayaknya itu apakah berdasarkan pengalaman si dukun kah gitu ya? Kenapa nggak ya udah deh kita doain aja biar keluar tuh si syaiton dan jin-jin yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kan enggak gitu. Mungkin habis nonton sering kali ya ditenggelamin ke dalam bak. Habis nonton sering satu. Oh, mungkin ya. Terinspirasi. Terinspirasi si dukunnya kayak gitu. Jadi tapi kalau yang di Indonesia emang kayak hal yang biasa gitu loh yuk, kalau misalnya pakai air ya kayak dimandiin gitu, disembur jadi kayak gitu ya, untuk ya kayak emang dimandiin beneran guyur gitu sebenarnya mandi kembang kan ya. Iya kayak gitu. Jadi cuman mungkin ini metodenya agak berbeda gitu supaya mungkin lebih kuat, jadi gitu. Lebih meresap gitu ya si ilmu-ilmu itu gitu. Sebenarnya motifnya yang mandi kembang dia bilang kan ya, hanya dimandikan gitu ya, tapi entah kenapa sampai dibenamkan ke dalam air itu ya entahlah gitu. Cuman seperti itu kurang lebih datanya. Jadi ya memang ya itu tadi mungkin ya dari cara berpikir, logika berpikir gitu ya, kemudian bagaimana menganalisa sesuatu. Jadi kan terkadang gini,
kalau saya nggak tahu nih ya, mungkin nanti Mbak Dian sebagai psikolog anak gitu ya, mungkin yang lebih expert. Terkadang kan ketika ada yang salah dari diri kita, kita cenderung untuk mencari sesuatu yang di luar dari diri kita untuk disalahkan. Ya contohnya kayak gini, anak saya nakal, pasti karena ada faktor X lainnya, yaitu adalah genderuwo gitu ya. Tapi kita jarang jadinya mengintrospeksi diri kita, apakah memang ada interaksi atau ada pola asuh yang mungkin tidak tepat, sehingga misalkan anak didefinisikan sebagai anak yang tidak menurut gitu. Nah, tapi kan mungkin ya itu tadi orang tua yang AIS ini mungkin tidak berpikir sampai ke situ gitu ya. Jadi kayak ini pasti ada faktor lain di luar dari diri kita yang jadinya membuat AIS seperti ini gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau saya sih dari pola berpikirnya juga kayaknya udah ada yang kurang tepat dari orang tua AIS. Oke. Nah, menurut pandangan Ayu sendiri gitu ya, terkait dengan pola pikir gitu ya, kondisi mental dan lain sebagainya gitu ya, apakah faktor sosioekonomi juga berpengaruh gitu ya, tingkat pendidikan gitu ya, dan kemudian di mana si orang tua ini tinggal gitu ya. Gitu. Apakah faktor-faktor itu juga mendukung sehingga memunculkan perilaku yang seperti itu gitu? Sepertinya sih ada kontribusi ya Teh, kalau sosioekonomi terhadap pendidikan juga gitu ya. Mungkin dari segi ekonomi jadinya kemampuan untuk mencari informasi yang lebih gitu ya. Kan mungkin gini, kalau kita mungkin punya pengetahuan dan informasi yang lebih ketika misalnya anak kita nakal atau anak kita anggap tidak nurut, mungkin kita bisa jadinya cari cari seminar-seminar tentang parenting atau tentang misalkan udah deh bawa ke psikolog ya kalau misalnya kita punya informasi tentang itu. Tapi kan kalau misalkan ya tingkat pendidikan tertentu ya kita nggak tahu juga ya, ini kan orang tuanya Ais kan kita belum dapat data juga gitu ya. Cuman maksudnya kan berarti dengan sebegitu percayanya, segitu terasnya sama dukun kan kita bisa melihat gitu ya bagaimana dia memahami juga terkait ya kondisinya, bahwa ya kan maksudnya gini, ini anak kan udah 7 tahun sama beliau gitu ya, yang paling tahu kan beliau orang tuanya gitu ya. Maksudnya apakah ini lebih percaya sama orang lain yang salah lagi informasinya gitu, yang literally bahkan kalau yang saya baca bahkan kata ketua desanya tuh kepala desanya gitu ya. Jadi memang si 2 orang oknum dukun ini tuh memang sering menawarkan jasa-jasanya ke mereka, tapi nggak ada yang mau gitu. Nah, jadinya kayaknya kamu tidak tergiur untuk itu karena nggak pernah ada success story dari si dukun ini. Gitu. Nah, tapi si orang tuanya Ais mungkin nggak tahu ya tadi hopeless atau memang termakan bujuk rayunya gitu ya, dan mempercayai secara bulat-bulat gitu ya, jadi nggak difilter lagi gitu cara berpikirnya, jadinya terjadilah seperti ini gitu Teh. Oke, kompleks ya. Dan memang kita butuh data yang lebih spesifik dan akurat tentunya untuk menunjang diagnosa apa sebenarnya yang bisa kita rekomendasikan gitu ya, terutama Ayu sebagai psikolog klinis dewasa atas kondisi mental mungkin ya kedua orang tua Ais gitu ya. Oke, menarik banget nih Yu, makasih banyak ya informasinya. Aduh, jadi benar-benar kita sebagai orang dewasa tuh harus sehat gitu ya, harus waras, harus well-being gitu ya, harus mental health-nya harus ada gitu ya, karena punya anak itu memang ya bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya, apalagi dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, personality yang berbeda gitu ya, tentunya treatmentnya juga berbeda. Oke, kalau gitu kita masuk ke psikolog anak nih ya, klinis anak gitu Mbak Dian. Nah tadi kan kita ngomongin istilah anak nakal gitu ya. Bisa nggak sih Mbak Dian jelaskan anak nakal itu sebenarnya hanya cuman labeling gitu ya dari para orang tua yang sudah hopeless dengan perilaku anaknya gitu ya, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak nakal gitu ya, atau memang secara psikologis gitu ya ada gitu sebutan untuk anak nakal ini ketika dia sudah mengarah pada indikator-indikator perilaku tertentu gitu yang bisa mengkategorikan mereka sebagai anak yang nakal gitu. Iya. Kalau nakal sih sebenarnya mungkin lebih ke label ya.
kalau kita lihat dari misalnya oke datang orang tua, kita lepas dulu mungkin dari Ais, itu anak nih, kenapa? Kayak yang Ais bilang tadi, banyak kan, iya kan nggak bisa diam, mau semuanya nggak bisa diatur, gitu. Atau karena nggak mau nurut gitu. Nah itu ini dari usia remaja itu kayaknya kok sama aja definisi dari nakal yang disampaikan orang tua. Nah kalau kita mau lihat lagi ke diagnosanya, benar nggak sih kalau di dalam psikologi itu ada labeling atau ada perilaku anak nakal? Yang itu lebih bilangnya adalah adaptif, perilaku adaptif. Dia bisa berperilaku adaptif, artinya dia bisa melakukan perilaku yang tepat pada saat yang tepat dan tempat yang tepat. Gitu. Karena kan anak nangis sih boleh aja, anak marah boleh aja, tapi nggak boleh, ya kan? Anak misalnya mencak-mencak marah-marah sih boleh aja, tapi yang kebalikannya adalah maladaptive behavior, perilaku yang tidak adaptif. Karena anak juga emosi ya. Anak yang diem nurut apa kata kita, yang itu bukan anak kali ya Robo. Betul. Gitu. Kita suruh ya dia bakal kerjain tapi kan itu kita sebagai pribadi kita pasti tetap punya pikiran, tetap punya emosi gitu. Nah, lawannya lagi adalah maladaptive behavior, perilaku yang tidak adaptif, artinya dia menampilkan suatu perilaku yang tidak tepat pada saat situasi yang tidak tepat dan tempat yang tidak tepat. Nah, ini kan karena berbagai macam. Karena sebenarnya dia pun nggak tahu kalau dia sedang berperilaku maladaptif karena simbolnya nggak jelas. Situasi yang ada di sekitarnya itu cenderung berubah, jadi dia nggak tahu kalau dia berperilaku A, konsekuensinya tuh dia bisa macam-macam, sehingga dia nggak bisa nebak. Nggak bisa tahu endingnya nanti kalau aku ini akibatnya apa, karena orang tua tuh inkonsistensi dalam berekspresi. Nah, ada juga misalkan ADHD misalkan, itu kan juga susah untuk dia diam dan susah untuk beraktif. Instruksi. Ya, instruksi. Itu bukan karena dianya mau membantah, tapi memang instruksi ini atau perintah ini dari orang tua, dari orang dewasa atau dari siapapun belum diterima secara utuh. Jadi dia nggak tahu harus ngapain. Nanti kan labelnya lagi nakal, petakilan gitu. Atau memang nanti ketika usianya bertambah, harusnya kan penanaman internalisasi moral, kebiasaan lama harus makin terserap dan dengan sendirinya ini menjadi tahu apa yang harus dilakukan dengan berbagai usia dan dengan situasi yang tepat. Nah, ketika pada masa remaja dia mendekatkan nilai dan melanggar aturan, melanggar dia memang kita bisa kategorikan ke conduct, gangguan perilaku, atau dia masuk ke kenakalan remaja. Tapi balik lagi, anak ini beneran nakal atau hanya labeling dari, kalau kayak kata Lee tadi, apa orang tua se-hopeless itu untuk mengarahkan anak sehingga adalah anaknya nakal. Atau kata Ayu tadi, sebenarnya itu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, menerima sebenarnya kesalahan, kekeliruan itu sebenarnya ada di kita sebagai orang tua. Lalu kita lemparkanlah kepada anak, atau karena kita cinta sama anak kita nggak mau anak kita yang disalahkan, maka kita salahkanlah yang lain. Apakah itu tadi yang mistisnya genderuwo, atau kita salahkan mungkin lingkungan gitu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kok gampang sekali kita melabeli anak nakal. Sebenarnya kita pengennya kayak gimana, anak yang nurut, anak yang patuh itu seperti apa. Nah, itu kan akhirnya jadi tertekan dengan mindset orang tuanya. Kalau saya ke judulnya health mindset, bagaimana itu sebuah investasi. Artinya kan kita perlu luruskan gigi. Ya, anaknya
belum kesiapannya, tapi dalam kehidupan dia sendiri makin anak ini apa? Kalau kita balik lagi kan ke religi ke agama, anak ini kan begitu Amanah. Amanah artinya adalah kita dipercaya untuk menjaga amanah ini. Tapi kalau kita dipercaya untuk menjaganya seperti sedia tua, yaitu anak ini pada saat dia lahir itu kan kita tetap dia suci. Katakanlah kalau dalam psikologi kita kenalnya tabula rasa dari John Locke. Bagaimana orang tua, bagaimana orang ini kan mengarahkan anak. Nah, ketika kita mau menjaga fitrahnya, otomatis kita pasti ingin membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak ini untuk dia tetap pada fitrahnya dan dia bisa mengeluarkan potensinya, kan gitu. Cuma kadang jadi ketika kita membimbing dan mendidik, kalau sebaik-baiknya itu adalah kita bisa memandang persoalannya disesuaikan dengan kacamataan, sesuaikan dengan posisi anak. Tapi pada saat itu ada beberapa hal yang menghalangi orang tua untuk dia bisa, kalau kita jadi empati untuk orang dewasa, tapi penting untuk kita berempati pada anak-anak, apalagi anak gitu. Tapi susahnya adalah pertama karena orang tua tuh punya tuntutan dan harapan terhadap anaknya, sehingga si tuntutan dan harapan ini kalau dia terlalu strict itu akan susah untuk memandang si anak, karena standarnya adalah tuntutan dan harapan si orang tua. Anak ideal gitu ya kalimatnya. Anak ideal, maunya anak segini tuh anaknya kayak gini. Ketika melenceng sedikit aja itu anaknya nakal atau anaknya nggak bisa diatur gitu, padahal mungkin dia punya potensi yang lain. Itu adalah kadang orang tua ataupun kita orang dewasa kadang suka memandang atau melihat anak itu seperti orang dewasa gitu. Gitu. Yang dia harus tahu, harus berperilaku apa, dia harus tahu, harus berespon seperti apa. Itu kan kita orang dewasa gitu. Nah, misalkan kalau ketika anaknya harus menunggu di ruang tunggu, harusnya tenang gitu. Jangan, nggak boleh berisik gitu. Tapi kan katakan kalau itu anak usia 3 tahun, 4 tahun, media eksplorasi, dia berkembang gitu. Tapi nggak dipandang sebagai dia pribadi yang masih 3 tahun, 4 tahun. Artinya kalau sudah memandang dia sebagai manusia, ini berarti yang ketiga nih penghalangnya. Kita orang tua jadi tidak anak ini pada level tertentu, apa secara tertentu, apa sih ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, ini terkait bidangnya Ayu. Bahwa walaupun kita sebenarnya nggak macam-macam kok, kita mandang dia sebagai anak-anak kok, tapi sebegitu pun kita udah terima, karena kalau kita nggak dalam kondisi mental health yang kuat, kita nggak dalam kondisi sehat, kita nggak bisa mengaplikasikan itu semua. Pastilah kita sebagai manusia aja sesabar-sabar yang kita marah sama anak, apalagi kalau mental health orang tua ini terlalu fluktuasinya terlalu ini ya, naik turunnya gitu. Nah, kemudian terakhir nih, kenapa kita nggak bisa berempati sama anak atau memandang dari sudut pandang anak, lebih sebenarnya sederhana, tapi mempengaruhi semuanya. Itu minimnya pengetahuan yang terjadi sama orang tua Ayu, bahwa pengetahuan itu membuka wawasan. Kalau kita punya pengetahuan 1, 2, 3 bisa kok kita hindari. Tapi karena minimnya pengetahuan, kemudian wawasan kita jadi berkurang, maka pola pikir kita kan juga jadi sempit. Jadi kita nggak mencoba untuk membandingkan dengan yang lain, kita nggak coba cari informasi yang lain gitu. Karena saya memandang pendapat kita tuh orang tuanya, gue yang tahu apa yang gue lakukan sama anak gue gitu. Makanya kakek dan si bibinya datang juga kan itu tempat mereka menolakkan untuk menceritakan. Kemudian si kakaknya juga yang sudah berusia 16 tahun itu
kan tahu tapi nggak boleh diceritakan. Jadi karena memang pengetahuan ini sebenarnya ketika dia sudah sertifikat, dia yakin itu benar karena pengetahuan tadi kurang compare dengan yang lainnya. Maka gugurlah yang tadi 1, 2, 3, 4 nggak akan jalan itu semua, dan akhirnya anak akan disetir dengan keinginan, kemauan, dan pikiran orang tua. Jadi dia nggak lagi dipandu sebagai seorang individu. Panjang ya? Enggak, bener, udah apa namanya detail bukan panjang. Tapi apa namanya, jadi orang tua juga jadi tahu gitu ya Mbak Dian, bahwa ketika memberikan respon dalam situasi yang sama gitu ya, mereka harus konsisten gitu ya, responnya harus konsisten gitu, supaya anak ini nggak bingung lah ya, ada confused gitu di dalam dirinya, sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan gitu ya, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan kognitif yang praoperasional misalnya ya. Yang mereka harus dijelaskan secara konkret dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu, peran orang tua di sini sangat penting tentunya ya. Dan buat saya pribadi sih sebenarnya sebagai orang tua gitu ya, kita bukan hanya harus semua itu akan tidak ada artinya walaupun kita punya background pendidikan yang tinggi misalnya, pengetahuan yang banyak, yang luas gitu, ilmu yang luas, informasi-informasi yang banyak tentang parenting khususnya gitu ya, tapi itu semuanya nggak akan pernah ada artinya gitu ya ketika kita tidak punya keluasan kelapangan hati gitu ya, untuk menyadari bahwa ya anak-anak itu ya anak-anak gitu, anak kecil, mereka punya jendelanya sendiri, mereka punya kacamatanya tersendiri gitu, walaupun yang kita lihat sama objeknya gitu ya, tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak gitu ya, anak itu harus sama dengan pemikiran kita, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya gitu. Awareness itu mungkin yang harus dimiliki sama orang tua gitu. Jadi walaupun kita sebagai orang tua dengan sosioekonomi yang tidak tinggi, istilahnya pendidikannya juga tidak tinggi, tapi ketika kita punya pemahaman itu, anak itu adalah anak, makhluk kecil yang sedang belajar, sedang bereksplorasi gitu ya. Kita ketika paham itu gitu ya, ketika anak kita membuat kesalahan, kita nggak akan memberikan respon yang berlebihan gitu. Emosi yang muncul mungkin bukan emosi negatif, nggak akan marah lah gitu, nggak akan ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya gitu, karena kita tahu dia anak kecil, dia lagi belajar, kalau dia salah ya kasih tahu gitu, kasih tahu apa yang betul gitu. Jadi intinya sih kalau buat saya itu mungkin ya, jadi dari orang tuanya sendiri balik lagi gitu ya, betul yang Mbak Dian bilang ya, kitanya juga harus sehat secara mental, secara mindset gitu, karena mental itu mempengaruhi pikiran kita, pikiran mempengaruhi perilaku gitu ya, jadi semuanya saling bersinergi mungkin. Aduh, luar biasa sih informasi atau pengetahuan yang kita dapat dari Ayu dan Mbak Dian. Aku mau tentang kadang namanya juga anak-anak itu kayaknya sering disalahgunakan gitu loh. Misalkan orang tua yang berhadapan sama anaknya itu, namanya juga anak-anak itu nggak berlaku gitu. Tapi begitu misalkan dia di luar, lalu anak ini misalkan membuat sesuatu kesalahan, hanya orang tua rule-nya nggak dipakai. Inkonsistensi tadi ya. Bilang ke lingkungannya ya namanya juga anak-anak gitu. Jadi pada saat namanya anak-anak itu harus dipakai, itu nggak dipakai gitu. Tapi pada saatnya tidak seharusnya dibela, ya dibela juga, ya namanya juga anak-anak ya salah. Akhirnya itu makin bingung lagi. Betul. Luar biasa ya Mbak Dian, informasinya detail banget. Oke, nah sekarang kita mungkin masuk ke ranah pendidikan gitu ya. Lili mungkin bisa memberikan pandangan gitu ya dari segi pendidikan gitu. Sebenarnya apa sih yang salah atau apa yang harus dilakukan gitu ya, terutama untuk lembaga-lembaga pendidikan, instansi-instansi pendidikan gitu ya, atau tenaga pendidik gitu ya, tenaga pengajar gitu. Apa sih pendidikan atau pengajaran apa yang harus diterapkan sedini mungkin ya, supaya anak-anak kita ini nih, generasi penerus bangsa ini gitu ya, nantinya mereka akan menjadi dewasa gitu ya, bisa berpikir secara logis gitu ya, rasional gitu ya, dan kritis gitu tentunya, supaya tidak mudah nih gitu ya terpengaruh gitu ya tentang terpengaruh oleh hal-hal yang nggak logis gitu ya, nggak rasional gitu.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum aku jawab itu, aku pengen ngasih pesan juga nih untuk teman-teman yang hadir di sini gitu ya, bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal tentang anak kita, gitu ya, memang sebaiknya kita itu mencari profesional gitu memang pada bidangnya. Mungkin kalau misalnya kita bertanya-tanya sendiri atau bukti sendiri, itu kan kayak mungkin nggak tepat ya. Kadang kayak menerka-nerka gitu ya. Ya, nah kalaupun misalnya merasa kayak psikolog kan mahal gitu ya, itu banyak kok kayak lembaga-lembaga yang bisa menyediakan jasa psikolog murah gitu, misalnya pergi ke RSUD atau pergi ke biro-biro yang kampus gitu, biasanya akan ada jalan untuk dengan harga murah. Atau teman-teman yang berprofesi sebagai psikolog ya, biar gratis. Kayak bener-bener. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan yang dari Wilma, sebenarnya harus gimana sih gitu ya lembaga pendidikan supaya anak-anak kita bisa lebih rasional. Kalau menurut teorinya dari Raisen, itu orang yang berpikir secara mistis atau tahayul itu prosesnya ada dua. Jadi yang pertama dia mengalami suatu situasi, terus dia jadi gini, berpikir secara tahayul itu sudah ada dari dulu. Dan orang dengan pendidikan tinggi pun juga bisa berpikir secara tahayul. Kayak di Amerika lah ya, orang-orang tuh kayak menghindari Friday the 13th gitu. Atau kayak orang Indonesia mungkin kayak gedung gede itu nggak mau ada lantai 4 gitu. Itu kan sebenarnya orang-orang berpendidikan tinggi kan, tapi menghindari hal-hal tahayul karena nggak mau bentrok atau apapun itu kan. Jadi secara teori, emang ketahayulisan ini adalah bisa terjadi pada siapapun gitu. Tapi bedanya ada proses lain yang bisa mengalihkan dari pemikiran tahayul itu ke pikiran yang lebih logis. Ketika pikiran tahayul itu muncul, ada orang-orang yang melakukan proses selanjutnya nih, yaitu kayak mereview kembali, lihat lagi nih, ini pikirannya benar nggak ya? Ini harus dikoreksi nggak ya? Ini datanya ada lagi nggak sih gitu bukti-bukti yang lain gitu loh, yang lebih logis gitu, yang nggak cuma semata-mata tahayul kok gitu. Ada orang yang memilih ke situ, ada orang yang kayak udahlah bodo amat, yang penting gue nggak lama-lama ini mikirnya gitu, jadi udah tahayul gitu kan. Supaya kita bisa berpikir yang tahap kedua tadi gitu, gitu. Tentunya itu harus dilatih dari kecil, dilatih untuk mengkritisi suatu hal, dilatih untuk mengungkapkan pendapat, dilatih untuk secara mandiri melakukan sesuatu, supaya emang belajar untuk berpikir gitu. Karena orang-orang yang lebih cenderung suka hal-hal mistis atau tahayul itu biasanya orang yang malas berpikir dengan logis gitu loh. Jadi yang gampangnya aja lah gitu, kata orang katanya kalau misalnya malam Jumat itu kayak bahaya gitu ya, jadi nggak usah keluar rumah gitu ya. Padahal mah mungkin ya di malam apapun kalau keluar di jam 12 malam mah emang bahaya gitu kan. Benar. Gitu. Dan kemalasan berpikir logis itu dia apakah memang nature gitu ya, secara personality memang begitu gitu ya, atau apa faktor yang mendukung sehingga orang tuh malas gitu buat berpikir logis? Itu kalau misalnya kemalasan berpikir, kalau misalnya balik lagi ke tabula rasa yang tadi kata Mbak Dian ya, mungkin tidak ya. Jadi bisa jadi itu memang dari lingkungan. Mungkin anak ini terbiasa dibesarkan oleh lingkungan yang terlalu nyaman, yang apa-apa sudah diberi sudah disediakan kemudahan lah ya. Apa-apa sudah diputuskan, apa-apa sudah tersedia. Jadi udahlah nak, kamu kan anak kecil, kamu gak usah pikir susah lah, cuma tugas orang tua kamu main aja misalnya. Nah itu kan jadinya nggak ada pelatihan untuk anak untuk berdiskusi, untuk membuat keputusan saya harus ngapain abis ini gitu kan, dan membuat alasan kenapa saya harus melakukan itu. Jadi nggak mati gitu kan. Di dunia pendidikan sebaiknya itu memang dari kurikulum maupun proses pembelajaran itu sebaiknya guru itu mengendorse itu apa ya, mendukung gitu ya, cara belajar, cara belajar yang membiasakan anak-anak itu membuat reasoning gitu. Jadi ketika dia punya suatu jawaban itu
diminta untuk disertai dengan alasannya. Tapi cara untuk menanyakan alasannya itu apa atau proses itu seperti apa itu tidak yang menjudge atau tidak memojokkan. Karena kan kalau misalnya zaman dulu nih kita jawab nih A misalnya, terus pertanyaannya pasti gitu, kenapa kamu jawaban A? Kalau misalnya orang ditanya kenapa, itu pasti dia akan, aduh gue harus cari alasannya apa ya, jadi kayak seolah-olah atau resisten gitu ya, bahwa jawabannya itu salah gitu ya, malah jadi takut kan. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya dia emang jawabannya mungkin tidak komprehensif, jadi namanya juga anak-anak kan ya, atau misalnya lucu jawabannya gitu karena dari pandangan anak-anak, nanti diketawain lah sama temen-temennya atau kayak diejek-ejek gitu ya. Jadi memang lebih baik kayak cara bertanya itu diperhalus kayak terus juga diapresiasi dulu. Oh, bagus banget jawaban kamu seperti itu. Makasih ya udah sharing pikiran kamu gitu. Apa sih yang bikin kamu sampai kepikiran kalau jawabannya itu seperti itu gitu. Jadi emang anak tuh kayak dihargai dan juga diajak gitu untuk cari pendapatnya dia dan terlepas dari penilaian gitu dari orang lain. Selain itu juga mungkin gini Mak dan teman-teman. Jadi kalau misalnya si pemikiran tahayul tadi gitu ya, itu atau nggak usah tahayul deh, orang berpikir nggak logis itu ketika lot berpikirnya itu terlalu penuh. Jadi misalnya nih dia lagi multitasking atau lagi banyak yang dipikirin, terus dia harus buat keputusan secara cepat. Mau nggak mau dipakainya intuisi, kayak feeling. Feeling pengalaman gue kemarin gue harus kayak gitu lah. Jadi nggak yang diulik, dianalisa gitu aja. Jadi dalam pendidikan pun gitu ya, kalau bisa sebisa mungkin dibiasakan anak itu berpikirnya secara agama juga ada secara tenang. Jadi kalau agama mah tumaninah gitu ya, jadi enak dulu posisinya, tenang dulu, baru berpikir. Nah, jadi kalau misalnya berpikirnya tenang, itu biasanya akan lebih logis dan juga komprehensif dibandingkan dengan ayo cepet-cepet, jadi apa keputusannya, wah itu sih udah pasti jadi malah emosi kan, tertekan. Betul iya kayak mungkin itu sih sama mungkin fenomenanya itu di tahun-tahun 2017-2014 ya yang saya amati itu di dunia pendidikan itu ada kebiasaan guru kalau misalnya ngasih tugas itu nggak perlu anaknya jawab menggunakan proses. Jadi yang penting jawabannya aja nih apa. Misalnya ada soal cerita. Udah jawabannya berapa? 14, 20, atau 24. Nah, ujung-ujungnya anak cuma googling doang gitu. Sedangkan si proses belajar untuk berpikir kritis dan berpikir analisa apapun itu nggak muncul gitu loh. Anak-anak cuma fokusnya pada jawaban bukan pada proses. Dan kalau untuk berpikir kritis mungkin juga selain itu harus sering-sering diajak diskusi selain dari sekolah juga di orang tua yang tadi gitu. Untuk hal-hal sederhana aja gitu kayak misalnya Dek, kita hari ini mau pergi ke paman, ke nenek. Kata kamu mending kemana dulu ya gitu. Jadi kayak memang diajak diskusi dan membuat keputusan dan si anaknya mengemukakan pendapatnya gitu. Nah itulah nanti terlatih untuk berpikir secara seperti itu sih Mas. Betul, setuju, sepakat banget. Jadi anak itu bukan cuman dipilihkan tapi diberi optional gitu ya, diberikan pilihan-pilihan gitu ya. Sebenarnya mereka juga bisa melatih kemampuan berpikir mereka gitu. Ini Li, ada fans berat katanya cantik amat Teh Lili dari suami. Yuk, gimana yuk? Jadi termotivasi untuk menikah yuk. Aduh, intermezzo. Tapi ini juga penting loh ya, ini tuh salah satu support ya sebenarnya dengan memuji istri gitu ya, supaya kita juga bisa bahagia, kita happy. Ini tuh salah satu dukungan supaya kita tuh sejahtera gitu nggak sih, sehat mental ya. Jadi dalam mendidik, merawat anak-anak kita juga optimal gitu ya. Ya salah satunya dengan kayak gini-gini. Ayo, gimana yuk? Jadi termotivasi nggak yuk buat menikah? Seru loh yuk, bisa dipuji di depan umum kayak gini kan?
Aduh, luar biasa emang ini suaminya Lili dukungannya totalitas ya. Iya, benar-benar setuju banget. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan lembaga-lembaga pendidikan atau instansi-instansi pendidikan atau apa ya tenaga pengajar, pokoknya seluruh komponen yang terlibat di dunia pendidikan ini gitu ya untuk menanggulangi hal-hal yang tadi gitu. Mungkin ini mungkin nggak umum ya di pendidikan Indonesia. Karena dulu yang saya alami itu dulu nggak seperti itu. Jadi dan terpengaruh kan, culture juga mungkin ya, Li ya? Iya mungkin ya. Kalau culture kita cara kan mendidik untuk diem nerima apa yang disampaikan guru, itu didengerin aja gitu. Karena gini, kita biasa kalau kasih pendapat jangan ikutan itu urusan orang tua gitu ya, atau gak boleh nggak sopan atau apalah gitu. Jadi hal-hal itu mungkin ya yang memblok kemampuan kita secara pribadi gitu ya, secara personal, secara individu gitu ya, untuk bisa berpikir lebih kritis gitu ya, meng-create something gitu, atau ya mengambil keputusan, karena biasanya tuh udah dicekokin dengan hal-hal yang memang sudah diatur gitu sebelumnya oleh orang tua kita. Tapi mungkin sekarang berubah kali ya. Nah itu jadi gini, aku tuh kan di pekerjaan aku kan sebagai HRD ya, kebetulan aku juga banyak merekrut guru-guru karena aku kan di sekolah di HRD gitu kan. Fenomenanya itu kebanyakan guru, mohon maaf ya ini karena menjadikan guru, tapi memang kondisi di lapangan seperti itu gitu ya. Kebanyakan guru-guru yang pengalaman SD itu cenderung mengajar secara satu arah. Jadi mereka itu kenapa Li? Bisa diulang? Suaranya nggak jelas. Jadi guru-guru yang punya pengalaman mengajar di sekolah negeri itu cenderung mengajar secara satu arah. Jadi caranya itu lecturing gitu, dan kalau misalnya lecturing itu kan isinya kan nggak aktif ya, pasif gitu. Sedangkan pernah dengar nggak ya istilah kayak gini loh? Aku lihat, aku dengar maka aku lupa. Aku lihat maka aku ingat, aku melakukan maka aku lebih paham gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya cuma mendengar, kebayang nggak sih gitu loh. Proses di dalam otaknya itu nggak seaktif kalau dia ikut secara aktif terlibat gitu. Nah, betul. Jadi memang sebaiknya itu pola pendidikannya itu adalah lebih aktif dan lebih student center. Ini aku sangat-sangat belajar ya di waktu di kuliahan gitu ya, aku belajar student center, tapi aku tuh belum kepikiran apaan sih nggak ada di Indonesia itu yang namanya student center gitu. Di mana-mana di Indonesia itu ya teacher center gitu kan ya. Tapi ternyata setelah aku masuk dunia kerja gitu ya, ada kok sekolah-sekolah yang seperti itu, dan memang itu yang idealnya itu seperti itu gitu loh. Tapi sekolah-sekolah itu tidak bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya kalau di Indonesia, dan mungkin itu yang harus ada pemerataan gitu ya, potensi terhadap tenaga pendidik. Betul, dan untungnya sekarang kan kita punya mereka mantau banget ini. Iya. Tapi gini kalian, kan menteri kita kan Pak Nadiem Makarim ya, alhamdulillahnya itu sudah mulai concern itu, karena kan beliau dulu pendidikannya di Amerika tuh, jadi nggak tahu pendidikan di Amerika itu seperti apa dan dibandingkan di sini, dan pengennya dia itu meng-apply gitu di Indonesia. Mudah-mudahan sih, aku berharap banget itu bisa gitu loh diterapkan di Indonesia, sehingga generasi kita tuh memang bisa lebih baik lah daripada yang sekarang ini. Memang sudah dilakukan dan saya terlibat di dalam proyeknya. Jadi ada transformasi organisasi, terutama untuk balai-balai pendidikan untuk tenaga pengajar ini gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik gitu ya. Amin. Ya, sangat-sangat mendukung. Keren banget Pak bisa terlibat. Ya, alhamdulillah ya. Hikmah Lebaran kali ya, hikmah Ramadan. Tapi satu, karena kamu terlibat ya, mungkin kamu bisa berkontribusi secara langsung kan ya. Jadi gini, guru-guru yang sekolah negeri itu fokusnya adalah ngejar mau ngabisin buku paket.
Jadi mereka itu berfokus pada materinya udah sampai mana, bukan pada ini murid-murid saya sudah pahamnya sampai mana, betul. Dan itu berimbas terhadap prestasi siswa di Indonesia ya. Dan ya sorry to say kita tuh ada di bawah rata-rata gitu di dunia gitu prestasi siswa di Indonesia ini gitu ya dari salah satu survei internasional gitu ya yang meneliti itu gitu ya yang mensurvei itu ya, luar biasa sih gitu. Makanya adanya transformasi ini juga salah satunya untuk meningkatkan potensi dan prestasi siswa gitu. Kita kalah banget gitu kalau dibandingkan dengan siswa-siswa di luar sana gitu ya, di luar negeri gitu ya, metode pembelajaran. Dan harus kita pahami juga banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan salah tenaga pendidiknya aja sebenarnya, tapi ya itu tadi pemerataan potensi itu yang tidak sejajar gitu ya. Beda kan yang di kota besar dengan daerah terpencil, daerah tertinggal gitu ya. Semakin jauh dari dari ibu kota ya pastinya udah tahu konsekuensinya seperti apa ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ya ini tanggung jawab kita bersama gitu ya, tanggung jawab kita bersama. Dan kita tidak bisa istilahnya menyerahkan begitu saja sama tenaga pendidik atau sekolahan gitu, tapi kita sebagai orang tua juga harus berperan gitu, ikut serta gitu dalam menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, yang bisa bersaing di ranah internasional gitu ya. Jadi ya kitanya harus cerdas, harus sehat mental. Selain cerdas, ya cerdas itu kan nggak harus punya pendidikan yang tinggi gitu ya, background yang baik gitu, tapi ya banyakin informasi. Ayo diri kita, potensi kita sebagai orang tua supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang super gitu. Dan itu yang tadi Lily bilang itu luar biasa ya. Berarti kualitas atau kurikulum pendidikan itu berpengaruh terhadap akan jadi seperti apa gitu anak-anak kita nantinya gitu. Ya itu contohnya di culture kita ya begitu. Menurutku pendidikan sekolah itu adalah ring 2 pembentukan karakter gitu ya, tentang keluarga yang merupakan ring 1 gitu. Jadi memang penting banget gitu loh, akan membentuk, mencetak lulusan yang seperti apa sih gitu loh. Yang disasar apakah cukup cuma kognisinya aja, ataukah emang mau mengembangkan karakternya gitu. Betul, sepakat banget. Nah, terkait dengan itu ya, orang tua tadi gitu ya, saya mau nanya ke Ayu juga nih, ini bisa jadi solusi juga sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini. Gimana yuk supaya kita tuh jadi orang dewasa yang sehat mental, yang mateng gitu ya, yang yang mateng baik dalam berpikir, emosional gitu ya, supaya kita juga itu tadi harapannya bisa mencetak generasi-generasi yang super ini gitu, atau at least buat kita sendiri lah gitu ya, di lingkungan, di masyarakat, di di komunitas gitu. Kalau dari pengertian ya, orang yang sehat mental itu kan orang yang dia paham kelebihannya apa, kekuatannya apa, sumber dayanya apa, kemudian dia bisa adaptif di lingkungan, berinteraksi dengan di lingkungan gitu ya, berinteraksi dengan nyaman. Kemudian ketika misalkan ada stresor, dia bisa juga mengcoping itu dengan baik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pengertian sehat mental tuh kayak gitu. Nah, cuman mungkin ya gini, terkadang dari pertamanya aja dulu deh gitu. Nggak semua orang aware sama kesehatan mental gitu masalahnya. Dan kita, maksudnya mungkin kita yang bergerak di bidang psikologi mah udah aware banget dari dulu gitu ya. Nah tapi masalahnya nggak semua aware orang. Tapi belum tentu aplikatif yuk. Nah itu juga gitu kan. Kita juga lagi berobat jalan kok saya pribadi. Iya dari dulu kan, dari kita S1, S2 sekarang. Bukan, jadi untuk orang lain. Nah jadi memang pertama sih kalau menurut saya, gimana kita mau sehat, orang kita aja nggak ngeh itu tuh perlu gitu. Pertamanya betul. Gitu ya, karena mungkin ya
sekarang sih alhamdulillahnya awareness tentang kesehatan mental sudah sedikit demi sedikit makin menyebar, makin meluas. Banyak orang udah makin ngeh tentang kesehatan mentalnya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa memang di dalam tubuh kita ini ada psikis dan ada fisik gitu. Jadi nggak cuma yang kelihatan ini fisik-fisik aja, tapi ada psikis juga, ada psikologis juga, ada rohani juga, yang memang nggak kelihatan, yang memang abstrak sih gitu. Cuman kita memang perlu aware juga terkait itu. Jadi gimana kita mau menjaga kesehatannya, orang kadang kita kayak mengabaikan. Misalkan kalau ada perasaan-perasaan atau emosi negatif, ya udahlah abaikan aja, nggak usah dirasain aja, pendem aja sampai udah nanti nangis sendiri aja deh, udahlah gitu. Kebanyakan kan kita seperti itu, tidak terbiasa mengekspresikan emosi, tidak terbiasa mengenali emosi gitu, tidak terbiasa untuk asertif mengatakan apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan gitu. Mungkin ini adalah ya udah budaya orang timur, entah budaya orang Indonesia ya. Jadi kayak kalau sakit simpen aja sendiri gitu ya. Kalau nggak enak jangan bilang ke orang-orang, berdoa aja. Iya betul. Salah satu caranya kita untuk bisa meregulasi emosi kita mungkin dengan cara beribadah, berdoa, iya. Tapi kan mungkin nggak itu aja gitu ya. Karena saya sering nih ketemu sama klien-klien yang misalkan ya klien saya kebanyakan remaja ya karena banyak mahasiswa gitu. Jadi banyak yang misalkan mereka udah aware pengen ke psikolog, pengen ke psikiater, tapi kalau ngomong sama orang tuanya udah berdoa aja, sholat aja, pasti hilang itu masalah gitu. Ya, kita bukan bilang bahwa jalur agama itu jalur yang nggak tepat, bukan gitu. Tapi mungkin perlu dilengkapi dengan yang lainnya gitu. Jadi ada ikhtiar lainnya ya, yuk. Nah itu betul, ada ikhtiar lainnya, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya buat siapa? Buat diri kita juga lah, bukan buat orang lain kan, gitu. Masalahnya kan yang akan selalu ada buat kita tuh ya sepanjang hidup kita ya cuma kita. Kita nggak bisa kan selalu bergantung sama orang tua, sama teman, sama sahabat, sama orang lain, enggak. Ya cuma diri kita. Kalau kita nggak nge-maintain diri kita dengan baik, berarti kita akan bersama-sama diri kita tuh dengan ya keadaan-keadaan yang tidak nyaman gitu. Jadi ya pertamanya sih menurut saya ya, kalau buat kebanyakan orang Indonesia, aware dulu bahwa kita punya loh psikologis di diri kita yang perlu kita jaga kesehatannya gitu. Ketika ada kan ada nih istilah, aduh aku stres, aduh aku galau, aduh aku gelisah, aku nggak bisa tidur semalaman. Itu tuh tanda gitu, itu tuh tanda ada sesuatu di psikologisnya kamu gitu. Bukan karena apa-apa, itu pasti ada alarm gitu. Itu tuh ada tanda gitu. Jadi mau sampai kapan diabaikan kesehatannya gitu. Betul. Jadi ya jangan dulu gimana jaganya, aware dulu aja deh sama kesehatan mental kamu. Kalau kita nggak kok, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman di diri kita, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang kok bikin hati kok nggak enak ya gitu. Kok biasanya aku tidur jam 9, sekarang jam 1, jam 2 masih overthinking. Nah, itu udah ada gejala sebetulnya. Gejala-gejala yang badan kita, tubuh kita, otak kita ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin sedang tidak stabil atau sedang tidak ada pada tempatnya gitu ya. Jadi kita aware dulu deh sama kesehatan mental kita gitu. Jadi ini jadi gini, kita yang namanya kita ada gejala yang kita rasa kayaknya mental kita lagi ada, bukan berarti gila kok gitu. Itu stigma bukan yang aib juga gitu ya. Betul. Bukan aib juga gitu. Orangnya memang kita bawaannya kayak gitu kok. Udah starter pack dari lahirnya memang kayak gitu loh. Jadi itu bukan produk yang aja ada starter pack ya, yuk. Iya, kita udah starter pack nih. Psikologis dan psikologis dan fisik tuh udah nyatu. Udah satu step lah ya. Nah, iya. Kalau di kungfu tuh kayak yin dan yang, nggak bisa dipisahin. Dan akan selalu berpengaruh dan berdampak satu sama lain. Sama ya, kalau kita ini perempuan semua lagi datang bulan, aduh bete apa gitu ya, nggak gelisah, pengen marah bawaannya. Padahal kan kondisinya kondisi fisik yang dirasakan. Tapi psikologis ternyata terdampak. Sama kalau kita kayak misalkan, ya kalau saya sih misalnya lagi putus cinta atau apa gitu ya, lagi galau, biasanya aduh jadi susah tidur, jadi nggak mau makan. Itu kan gejala psikologis tapi berdampaknya ke fisik. Gitu. Nah, jadi langkah awal yang bisa kita lakukan adalah accept bahwa kita punya bagian dari diri kita yang memang ada kesehatan psikologis yang perlu kita jaga gitu. Dan jadi mungkin kesananya gini, gimana kita mau meregulasi, mau mengekspresikan emosi kalau kita aja nggak mengenali emosi kita apa
Bahkan kan kadang mungkin ada orang yang kayak, aduh pokoknya aku nggak nyaman aja. Tapi itu tuh nggak tahu itu tuh sedih, itu tuh kecewa, itu tuh apa ya, takut atau apa. Bahkan tidak Marah. terdeteksi marah. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa mengenali emosinya kita. Kita tidak terbiasa ya ngobrol sama diri kita sendiri. Kenapa sih, ada apa gitu. Ya jadinya akan sulit menjaga kalau kitanya malah dari awal juga masih mengabaikan bahwa itu tuh ada gitu. Mungkin itu Teh. Denial. Betul, sepakat banget yuk. Benar-benar. Selain self acceptance juga mungkin dari lingkungan eksternal juga perlu ya ada dukungan-dukungan gitu. Terutama kita nih gitu ya sebagai orang yang apa ya istilahnya ekspertis langsung di dunia psikologi gitu yang perlu jadi duta nih menginformasikan, hey kamu tuh selain ada selain fisik gitu ya selain biologis ada kondisi psikis yang harus kalian kalian jadikan concern yang harus diperhatikan juga gitu ya. Karena ya itu tadi gitu ya. Karena kita di sini masih awam walaupun sekarang udah mulai lah ya diperkenalkan gitu ya. Si profesi psikolog ini gitu. Bahkan kalau di Amerika mah udah dari dulu ya, malah dijadiin asuransi, benar. Nah, itu mungkin. Jadi itu tugas kita bersama sih, termasuk kita sebagai psikolog gitu ya untuk mempublikasikan itu gitu ya, istilahnya ada hal penting lain nih yang namanya psikis gitu ya, kondisi psikologis kamu yang harus diperhatikan dan itu yang bisa membantu kamu untuk berperilaku secara optimal gitu ya di lingkungan nantinya gitu, karena itu semua mempengaruhi kondisi psikis mempengaruhi perilaku kita gitu. Jadi itu sih jadi concern kita bersama mungkinnya, dan jadi tugas kita juga sebagai psikolog harus mempromosikan gitu ya, mempromosikan itu gitu, kepentingan yang tadi Ayu katakan. Luar biasa sih Ayu, makasih banyak ya Ayu. Jadi setidaknya saya juga bisa sedikit ya kita juga sebenarnya merasakan emosi negatif juga nggak masalah ya, maksudnya lumrah gitu ya, jangan menafikan itu gitu istilahnya gitu ya. Kita harus bagus, harus baik, harus kondisinya harus sehat terus, kan nggak begitu gitu ya. Kadang kita harus yaitu acceptance hal-hal yang memang tidak kita sukai gitu ya, dan orang lain juga harus aware terhadap itu. Iya sih, luar biasa banget. Untuk ini kali ya Mbak Dian gitu ya. Nah, dari psikologi klinis anak gitu ya, sebagai orang tua sebenarnya apa sih yang harus dipahami gitu ya dalam mendidik anak, merawat anak gitu ya, supaya tadi gitu ya, mungkin apakah ya emang anak 7 tahun tuh lagi kayak gitu ya, jadi apa sih yang harus dijadikan bekal gitu ya sebagai orang tua gitu ya, untuk kita sebagai orang tua dalam mendidik anak supaya anak ini ya itu tadi bisa menjadi individu yang baik gitu, yang bisa yang sehat gitu, yang sehat mental juga gitu. Apa sih gitu? Baik. Sebenarnya yang paling pertama dulu ya sebelum kita jadi orang tua ya kayak yang dijelaskan bahwa kita harus jadi pribadi yang sehat dulu gitu. Nah, kalau Mbak Wilma bilangnya ada acceptance dalam artian ini juga itu kan kadang memang merasa capek ya, atau kita merasa kita lagi dalam emosi negatif, bukan banyakan yang positif ya nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi kalau dalam perkembangan kita pasti punya support system. Nah gitu, jadi kalau itu kan memang orang tua katakanlah lengkap, jadi hanya ayah dan ibunya. Ketika ibunya memang merasa capek, lagi nggak enakan, lagi kesel seharian ngadepin anak, udah nggak sabaran gitu, nggak apa-apa, accepting sama pasangan misalnya, kalau misalnya dulu jadi tidak menghajar si anak dalam muatan emosi negatif yang jadi nggak bisa handle gitu, nggak tahu bisa menghandle anak gitu. Atau kalau misalkan nggak ada pasangan, mungkin ada orang tua, mungkin ada mertua, mungkin ada asisten atau kakak kita, atau anak yang sudah lebih besar yang bisa atau didelegasikan tugas. Tidak semuanya harus diperbaiki. Nah, tapi balik lagi ketika kita memang tidak aware dengan ada sesuatu yang nggak nyaman nih
ya gimana supaya bisa nyaman, jangan ya udah aku nggak nyaman supaya diserahin ya enggak gitu juga kan. Gimana kita balik lagi ke maksudnya jangan stabil ya, harus kita atas terima tuh apa namanya masalah-masalah tadi kemudian kan. Nah kalau itu sudah bisa kita lakukan, artinya nggak ada ingat, artinya bukan orang dewasa yang pemikirannya dewasa, tapi sebenarnya di dalamnya masih Anak-anak. anak-anak gitu. Betul, betul. Iya, anak yang mengasuh anak-anak, rebutan dong sebenarnya gitu ya. Jadi bukan orang dewasa yang mengasuh anak gitu. Akhirnya misalkan ada situasi apa ya sama-sama minta dimengerti gitu. Ngerti dong, papa udah capek seharian kerja gitu ya. Atau lah, yang anak-anak yang mana nih? Anak-anak kan yang memang minta dimengerti gitu kan. Itu nggak proyeksi diri kan, Mbak Dian? Jangan lah. Oh, proyeksi ini cerita Diana nggak mau ya. Naya udah ya. Nah, balik lagi ketika mentalnya udah stabil, kemudian nggak ada inner child, nah itu nanti baru kemudian untuk apa aja itu akan lebih mudah. Betul. Kita bisa kita pahami, kita terima. Tapi kalau tadi yang mentalnya belum sehat atau katakanlah normal bermasalah, ada inner child-nya, apapun yang masuk tuh kayak kita ada tamengnya gitu, ada template, ada kita orang lain mau bilang apa, dapat informasi apapun itu pasti akan mental lagi mas. Nah, ya kalau gitu gimana nih? Saya di sini udah stabil emosinya, kemudian nggak ada inner child-nya, itu akan memudahkan kita memandang dari kacamata anak. Artinya adalah yang paling penting kalau kita mau memandang dari kacamata anak, tapi anak kita usianya berapa? Mau kan tahu anak kita, kita akan mau tuh untuk cari tahu sebenarnya di usia begini apa sih yang sedang terjadi di otaknya, di kemampuan ada tuntutan dan harapan. Kita sesuaikannya sama karakteristik itu sama. Kemudian karena ini adalah anak kita yang terdekat dengan kita, kita lebih tahu karakteristik individualnya. Kan ada karakteristik umum, kelompok, dan individual. Disesuaikan. Oh, usianya 2 tahun. Lalu uniknya anak ini gimana? Jadi jangan bersikap misalkan anak usia 2 tahun, 2,5 tahun, nggak mau main sama temennya. Terus kita langsung, kamu kok jadi anak yang pelit tuh, mama gak suka anak pelit gitu. Nah, kita labelin dia tuh bukan aku loh. Contoh yuk. Contoh yuk. Contoh. Aku udah, itu kan yang masalah sih, aku pelit, mama gak suka sama aku. Ini kan perilaku yang mau kita harapkan nggak bakalan muncul. Besoknya temennya minjem dia akan nggak mau lagi. Betul. Gitu. Nah, sulit gitu. Tapi kemudian ketika kita misalkan paham, 2 tahun, 3 tahun, egoisnya masih tinggi loh. Bahwa anak itu untuk dia itu kan pada masa-masa ketika membedakan saya kamu gitu. Egosentris. Itu penting. Itu sebenarnya proses yang penting bahwa saya adalah saya punya sesuatu di sekitar saya gitu. Dan ketika kita paham itu, kita akan masuk pelan-pelan ke tahap sharing. Nah, kalau misalkan dia punya mainan favoritnya, ya udah terima aja. Tapi kemudian kita bisa nego dikit, kemudian pinjamkan, kasih nggak semua kamu harus serahin sama orang loh. Hasilnya kan nanti jangan-jangan pas dewasanya malah ke Ayu kan semuanya mau disembunyi gitu kan ya. Saya stres ini nggak suka sama saya. Nah akhirnya kan semuanya untuk orang lain manusianya gitu. Atau misalkan di usia 5 tahun datang ke saya, wah anak saya kok belum bisa baca tulis ya. Usianya berapa bu? 5 tahun lah. 5 tahun memang belum.
dia baca tulis. Nanti gimana ya kalau dia masuk SD nggak bisa baca tulis? Ya justru dia belajar baca tulis kan di SD gitu. Betul, Nah, betul. paham usianya, kemudian kita tahu karakteristik di usia perkembangan itu seperti apa, harus bagaimana supaya nanti kita bisa berinteraksi lebih fleksibel sama anak, jadi nggak stres sama apa yang kita mau, akhirnya stres sendiri, akhirnya kompleks sendiri, anakku begini ya, kok anakku begitu ya, sampai akhirnya kita nggak ngelihat potensi gimana. Mungkin dia belum bisa baca tulis, belum bisa berhitung, tapi ternyata sebenarnya luar biasa. Ada potensi lain yang lebih unggul ya. Dia gitu, ternyata dia bisa bertemu teman-temannya, dia bisa menentukan teman-temannya ya gitu. Nah, kalau itu memang sudah, dia tidak dia udah mentalnya sehat, kemudian nggak ada nurture-nya, kita akan paham anak ini ada di berapa, karakteristiknya apa, tingkat perkembangannya apa, sehingga kita menyesuaikan ekspektasi kita pada itu, dan akhirnya kita akan menerima anak yang sedang tumbuh dan apakah dia sudah cukup sesuai dengan usianya atau dia lebih cepat. Gak apa-apa, terima aja. Kalau dia memang lebih cepat ya kita sesuaikan kebutuhannya, jangan dia lebih cepat terus kita ajak dia mundur lagi, kamu masih 5 tahun gak cocok gitu kan, beban juga. Atau dia lebih lambat dari usianya, artinya oh kenapa lebih lambat ya, apakah butuh stimulasi yang lain, apakah ada pola pengasuhan yang agak miris ini, atau dia punya keterbatasan tertentu gangguan atau bagaimana. Nah, akhirnya balik-balik itu yang saya bilang, kalau kita memang udah memahami seorang diri, go to expert, pergilah ke Expert. ahlinya. Nggak harus ke biro yang mahal, nggak harus psikolog yang mahal gitu. Seenggaknya lingkungan terdekat dulu, kepala desa dulu misalkan, atau di desa kan sekarang sudah ada puskesmas, itu pasti ada jalannya. Betul. Mau diarahkan kemana gitu, yang penting kita mau dulu, dan kita mau kalau tadi kita udah mentalnya sehat dan kita nggak ada inner child. Betul, sepakat banget. Jadi emang orang tua itu ya mau nggak mau dituntut harus menjadi individu yang cerdas ya, dalam artian banyakin informasi gitu ya. Apa sih tahapan perkembangan anak kita tuh lagi di mana, milestone-nya apa dan lain sebagainya, sehingga tindakan atau treatment kita pun terhadap anak-anak kita juga tepat gitu ya. Luar biasa sih Mbak Dian. Mau nambahin dikit aja. Boleh. Enggak, ini cuma sharing pengalaman aja. Karena kan saya psikolog dewasa gitu, jadi kadang memang nggak terlalu paham sama anak kecil, cuman yang bisa saya lakukan adalah ngambil persepsinya mereka, jadi ada di sudut pandangnya mereka gitu loh. Nah itu pernah teman saya bawa anaknya yang masih balita gitu ya, yang umur 2 atau 3 tahun gitu, terus kayak rewel, nangis, susah makan gitu ya, terus kan kayak ya pasti jadi ibu juga agak bete ya gitu ya, apalagi kalau di tempat umum. Waktu itu saya nyeletuknya cuma gini, ya elah gitu, dia tuh baru 2-3 tahun hidup di dunia ini, baru belajar hidup di dunia ini 3 tahun. Jangan bandingin sama kita yang udah bertahun-tahun hidupnya, punya pengalaman banyak, kita nuntut mereka untuk sama kayak kita, kan nggak bisa gitu. Sepakat banget. Mereka baru 2 tahun tuh 365 hari dikali 2, baru belajar apa sih gitu. Jadi kan ini tugasnya kita kan buat bimbing mereka itu aja sih. Betul, sepakat banget, bener banget. Karena itu tadi yang saya bilang di awal ya, kita harus punya kelapangan hati gitu buat aware bahwa ini tuh anak-anak gitu, nggak sama dengan kita gitu. Mereka hidup di dunia ini aja baru berapa bulan sih gitu ya, berapa tahun sih, lagi proses belajar loh, hello gitu ya. Kok kamu udah bentak-bentak? Saya tuh kadang suka kaget ya ngeliat orang tua yang cubit, bentak gitu ya, ada kontak fisik gitu ya. Itu di depan umum, bayangin dong, gimana di rumah gitu ya.
ya. Saya sih berpikirnya gitu. Hey, kamu istilahnya mengendalikan diri kamu aja nggak bisa gitu. Gimana kamu bisa istilahnya merawat anak ini secara amanah gitu, secara tepat gitu. Kalau kamu mengendalikan diri kamu aja sendiri nggak bisa, dan ini di tempat umum gitu. Itu benar, karena kita walaupun ya itu tadi ya, kita ngelihat sesuatu hal yang sama, objek yang sama gitu ya dengan anak kita, tapi mereka tuh punya kacamata tersendiri gitu buat ngelihatnya gitu. Jadi jangan maksain deh gitu ya, pikiran kamu, perasaan kamu gitu, anak itu harus sama dengan kamu gitu. Itu banget sih yang jadi concern yuk. Dan itu tadi, kita untuk jadi orang tua yang aware tentang itu ya, kitanya juga harus sehat secara mental. Gitu ya. Oke. Konsul. Ya. Kalau misalnya aku buat tanya dulu, karena kita menjadi anak gitu ya, itu tuh sesuatu yang mereka belum pernah diajarkan, mereka belum pernah dilatih, mereka belum pernah dicontohkan. Kita menuntut itu. lucu. Sabar dong, bentar lagi. Ibu sabar ya sih? Betul. Kamu jangan pukul dong lah, ibu tadi ngejek ya sih. Betul. Itu semua ya karena belum menerima itu tadi, akhirnya kasihan banget anak-anak yang menerima beban harus melakukan sesuatu tapi belum diajarkan, belum dicontohkan, dan belum dilakukan. Gemes ya. Oke, Li, gimana Li? Sebenarnya tadi aku mau ngomong yang sama kayak bagian gitu. Itulah tugasnya orang tua gitu. Ini peran kita untuk mengajarkan mereka, untuk membantu mereka. Kalau yang tadi kata Ayu itu kan untuk well-being, kita harus aware dulu nih sama diri kita sendiri. Gimana proses kita bisa aware sama diri kita? Ketika kecil itu adalah orang tua yang membantu anak mengenali emosi. Jadi ketika kita itu mengenali emosi, kita belum tahu ini namanya apa. Orang tua yang membantu melabeling. Oh, kamu tadi kejadiannya gini ya sama teman. Oke, kamu mau sedih ya berarti. Tapi nggak cuma berhenti di situ toh. Oke, habis itu next, kamu mau apa? Kalau misalnya kondisinya sudah seperti ini, lagi-lagi anak diajak untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi nanti ketika dia sudah besar, mengalami kondisi nggak enak, dia udah terlatih. Oh, ini perasaan aku tuh lagi perasaan sedih, ini perasaan aku tuh lagi marah, dan selanjutnya aku harus melakukan sesuatu sama ini. Gak cuma gak cuma kayak ya udahlah cuekin aja. Ini tuh sesuatu yang kita miliki loh, satu-satunya akan baru sama kita disayangi, belum menyayangi orang lain tuh sayangi dulu dia begini gitu. Betul, setuju banget, sepakat banget. Dan itu ya jadi tugas kita bersama juga ya. Saya, Lili, Mbak Dian, dan Ayu sebagai calon ibu nantinya. Amin ya, yuk. Oke, ini bentar lagi kita maghrib nih ya. Untuk menutup diskusi kita sebelumnya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para psikolog cantik ini ya terhadap para penonton yang menyimak diskusi kita hari ini secara singkat aja. Oke, mungkin dimulai dari Ayu dulu. Dari Teh Lili dulu, mungkin masih mikir. Oh. boleh. Oke, Lili, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Oke, mungkin pesannya adalah kita sebagai mungkin sebagai orang tua atau sebagai orang yang sudah dewasa, ada yang mungkin kan sebagai orang yang sudah dewasa, tugasnya adalah membantu anak-anak yang baru lahir atau baru hidup beberapa hari nih, seperti tadi kata Ayu, untuk lebih mengenali dirinya. Juga mungkin kalau dulu kita belum sempat mendapatkan pengasuhan yang ideal, inilah saatnya kita bisa membantu anak-anak kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang ideal. Kalau misalnya kita belum tahu gimana caranya itu yang ideal, banyak-banyak belajar. Mungkin nanti kalau misalnya perlu sharing-sharing sama kita ya kontak dulu ya. Kita dengan senang hati kok gitu mau sharing-sharing. Mungkin gitu. Sama kalau ada masalah misalnya yang nggak dipahami, bingung mau harus apa dan kemana ya, sharing lah sama temen enggaknya gitu. Dan jangan mudah mencari orang pintar ya. Lebih baik mencari yang secara
kita Hampir itu Mbak ya, sendiri. apa? Yang pintar secara ilmunya. Ya, kita tanda kutip. Kita menggandakan uang. Ya gitu sih. Oke. Aduh, terima kasih Lili. Dan betul ya, pola asuh yang salah itu jangan malah jadi turun-menurun ya. Biasanya tuh gitu di culture kita kan. Kita diajarannya gitu ya, kita juga melakukan hal itu sama anak-anak kita gitu ya. Dan itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Oke, Mbak Dian, selanjutnya mungkin. Tapi kalau aku lebih ke perspektif kita sebagai orang tua ya, karena kan menjadi orang tua itu adalah pilihan kita dulu, bukan hanya kita pilihan hidupnya gitu. Jadi kalau anak tuh nggak bisa milih apa-apa, kan dia nggak bisa jadi anak seperti apa ketika dia dilahirkan. Tapi kita bisa milih kita mau jadi orang Seperti apa? Betul. Lebih berpesan kepada orang tua di sini, kan kalau orang tua di sini gitu bahwa kita jangan menjadikan harapan dan jawab kita itu bebannya anak Betul. itu adalah harapan kita, ekspektasi kita. Jangan dipindahkan bebannya ke anak sehingga menekan anak. Maka ya terimalah itu bahwa toh kita dulu kan yang bercita-cita aku pengen menikah, aku pengen punya anak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan lagi-lagi punya anak gimana sih, ingatlah dulu kita toh yang berharap dan berdoa ya Allah beri saya keturunan gitu kan ya. Berarti itu adalah berarti itu adalah harapan kita, tanggung jawab kita, maka kita ya jalani itu gitu dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dan jangan dibebankan kepada anaknya. Toh mereka yang akan menerima arahan dan bimbingan kita. Ketika anak ini memang sudah dilindungi dengan rasa kasih sayang, mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari orang tuanya, dia akan tumbuh jadi pribadi yang sehat dan akhirnya dia akan percaya sama orang tuanya dan akan gampang banget kok untuk membuat anak yang tadi kata harapannya adalah nurut ya kan. Nah jadi kita pegang tanggung jawabnya dari kita, harapan itu adalah harapan kita dan akhirnya kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan kita dapatkan trust dari anaknya bahwa anak ini nggak diberikan beban-beban yang kan tanggung jawab mereka. Sepakat banget luar biasa. Dan ingat, gak semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi ibu ya, untuk memiliki anak gitu. Jadi pergunakanlah manfaat itu dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan menjaga amanah ini gitu. Iya sih, luar biasa. Oke, Ayu terakhir mungkin sebagai calon ibu, calon orang tua. Iya, baru kepikiran, alhamdulillah. Nah, jadi ya itu tadi balik lagi kebetulan kebanyakan adalah klien saya tuh remaja mahasiswa atau remaja dewasa awal ya teh ya gitu ya. Jadi terkadang mereka datang dengan permasalahan keluarga gitu ya, dan biasanya sedikit banyak mengeluhkan tentang pola asuh orang tua yang menurut mereka nggak sesuai nih. Yang membuat aku seperti ini tuh adalah orang tua gitu ya. Orang tua. Gitu ya. Terkadang kita sulit sih ya, kita nggak bisa memihak, kita juga nggak bisa menyalahkan juga sepenuhnya kepada orang tua. Yang saya selalu bilang ke teman-teman ke klien-klien ini gitu ya, bahwa sebenarnya pada saat pertama kali mereka jadi kamu dilahirkan, mereka jadi orang tua, mereka tuh juga nggak tahu caranya gimana jadi orang tua gitu loh. Ya kan paling baca gitu ya, nambah pengetahuan, nambah informasi, tapi kan sebenarnya nggak ada tuh buku panduan yang pada saat kita udah ngelahirin gitu ya, harus jadi orang tua tuh gimana. Ada buku panduan gitu, guidelines, hari pertama harus ngapain, hari kedua harus ngapain, enggak kan gitu. Jadi terkadang kita nggak bisa juga nyalahin orang tua seperti apa. Jadi saya selalu bilang ya di sini adalah memang di sini dua-duanya tuh lagi belajar, orang tua belajar jadi orang tua, anak juga belajar gitu untuk bisa berinteraksi sama orang tua. Nah mungkin sama-sama belajar ini, sama-sama belajar untuk mengenali perasaan masing-masing, sama-sama belajar untuk mengenali kebutuhan masing-masing. Jadi biasanya kan dari interaksi, dari komunikasi kan bisa menghasilkan hubungan yang lebih baik ya gitu. Betul. Jadi ya untuk bisa seperti itu kan nantinya ya itu mah idealnya ya pasti banyak badainya ada gitu ya, batu jalanannya pasti banyak gitu, tapi kan itu ideal. Tapi normal ya. Normalnya kan kita berharap bahwa kita punya gitu ya, kita bisa saling mengenali, kita bisa saling mengenali perasaan, kebutuhan gitu ya.
komunikasi sih yang utamanya. Dari setiap hubungan apapun dasarnya pasti komunikasi. Kita kan Komunikasi ya. sekarang kan zamannya kode ya teh ya. Kita diam pengennya dipahami. Kita diam Betul. pengennya kamu paham dong gitu ya. Modus. Masalah kan kita bukan orang pintar yang bisa membaca pikiran gitu kan. Bukan dukun ya yuk. Bukan dukun gitu ya, bukan dukun yang manggung kita tuh ya. Nah jadinya mungkin kemampuan Benar-benar. kita untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan, mengkomunikasikan apa yang kita rasakan gitu. Dan sama, satunya lagi adalah mendengarkan apa yang orang lain mungkin butuhkan, mendengarkan apa orang yang lain merasakan gitu. Jadi ya mutualisme itu yang mungkin akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan jadinya dua-duanya bisa sejahtera secara emosional gitu. Sepakat Gak banget. mudah tapi bisa dilakukan lah gitu. Iya, karena sama-sama belajar, jadi ya bekerja samalah dengan baik ya antara orang tua dan anak gitu, terutama ketika anak sudah tumbuh lebih lebih besar remaja seperti itu ya. Aduh, terima kasih banyak nih teman-teman psikolog yang cantik saya dan handal ini, luar biasa, inspiratif banget dan banyak ilmu yang bisa didapat ya hari ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat yang nonton ya. Kalau bisa saya simpulkan ya berarti sebagai individu kita harus sehat gitu ya secara mental, karena nantinya akan berpengaruh terhadap mindset kita nih, pola pikir kita gitu ya akan seperti apa gitu. Dan mindset ini kayak dua sisi mata uang gitu ya, ketika di mindsetnya positif ya outputnya pun akan positif gitu ya, tapi ketika mindsetnya negatif gitu ya outputnya pun akan negatif gitu ya. Jadi dan mindset itu mempengaruhi perilaku kita gitu, dan perilaku kita saat ini juga mempengaruhi masa depan kita gitu. Jadi benar-benar harus dipelihara, harus di-maintain dengan baik intinya sih itu. Jadi creating healthy mindset dan mental itu benar-benar emang investasi gitu ya, investasi terbesar supaya kita punya masa depan yang gemilang gitu ya. Yang cerah gitu, yang sejahtera. Oke, sekali lagi terima kasih banyak psikolog-psikolog cantik luar biasa, ibu-ibu, mbak-mbak yang luar biasa. Terima kasih sudah sharing, dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan juga terima kasih banyak. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa dikasih kesempatan lagi buat diskusi lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Iya, foto dong, foto. Yuk foto dong atau screenshot dong. Jadi 1, 2, 3. Gimana? Aku mati. Salah pencet. Bentar ya. Tunggu. Kayaknya harus pakai handphone. Aduh, ini kenapa ngeblur? Aku aja Mas. Oh iya, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Lagi? Boleh sekali lagi? Ya, terima kasih banyak teman-teman. Selamat menjalankan sholat maghrib, sudah azan. Sekali lagi terima kasih. Iya, jazakallah khair. Terima kasih juga yang nonton. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.